Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore. Gimana Bu kabarnya? Sehat, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah pertemuan keberapa Bu kita hari ini Bu? Ketiga Bu ya. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini Bu, saya ingin mengajak kepada Ibu untuk belajar tentang kesehatan dan gizi Bu. Jadi di modul 3 nih Bu, tentang kesehatan dan gizi ada 3 sesi Bu. Jadi seperti biasa saya akan fokus di salah satu sesi Bu, dan juga di salah satu langkah Bu. Jadi saya fokus di sini Bu di sesi pertama ataupun di sesi 8 di modul 3 Bu, yaitu tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil Bu. Jadi di sesi 8 itu Bu terdiri dari 7 langkah Bu. Seperti biasa saya fokus di langkah 3 Bu, yaitu tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ya Bu ya. Sampai di sini paham kan Bu? Untuk itu Bu, sebelum saya mengajak Ibu untuk belajar, saya ingin mengajak Ibu untuk bermain games Bu. Mau kan Bu? Jadi Bu, dengarkan arahan dari saya. Gamesnya seperti ini Bu. Kata kuncinya itu tadi Bu, sehat, tinggi, dan cerdas. Jadi Bu, kalau untuk angka 1 itu Bu, sehat, angka kedua tinggi, angka ketiga cerdas. Untuk Ibu, angka pertama Bu ya, angka 1 Bu ya. Ibu di angka kedua, Ibu di angka ketiga. Nah, dengar kan Bu? Paham kan Bu? Nah, jadi untuk Ibu Ani angka 2 tinggi, angka 1 Sehat, angka 3 cerdas, angka 1 sehat, angka 2 angka 3. Nah, jadi Bu, sehat, tinggi, cerdas. Nah, itulah dia Bu, games kita tadi Bu. Kemudian saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi. Kita akan membagikan 3 kelompok Bu. Jadi nama kelompoknya itu tadi Bu, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sehat, tinggi, cerdas. Jadi di kelompok pertama itu Bu, sehat. Jadi Ibu di kelompok pertama Bu ya, 2 orang, kelompok sehat. Ibu di kelompok 2 tinggi, Ibu di kelompok 3 cerdas. Nah, jadi untuk di kelompok pertama Bu, itu berdiskusi tentang ibu hamil, apa saja yang harus ada di dalam piring ibu hamil. Itu di kelompok 1 Bu. Masih ingat kan Bu? Di kelompok kedua Bu, berdiskusi tentang kemana biasanya ibu hamil periksa kehamilannya Bu, dan apa yang didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Itu di kelompok kedua Bu. Paham kan Bu? Nah, jadi yang di kelompok 3 Bu, kelompok cerdas ya, bercerita tentang di mana ibu melahirkan dan apa yang dibutuhkan setelah lahir. Jadi saya kesempatan Bu untuk berdiskusi selama 2 menit. Ya Bu ya. Sudah Bu, hasil diskusinya Bu. Nah, jadi untuk yang di kelompok pertama tadi Bu, kelompok sehat. Jadi yang saya tanyakan tadi ataupun hasil diskusi Bu tadi, bercerita tentang ibu hamil, apa saja yang harus ada dalam piring ibu tadi. Apa jawabannya Bu? Sayuran lagi Bu. Lauk pauk lagi Bu. Buah-buahan lagi Bu. Makanan yang berprotein. Nah, ya misalnya nasi lagi Bu.
Udah itu aja Bu. Iya. Nah, terima kasih atas jawabannya untuk yang di kelompok pertama, kelompok sehat. Kemudian di kelompok kedua Bu, kelompok tinggi. Nah, pertanyaannya tadi Bu bercerita ataupun berdiskusi tentang kemana biasanya ibu hamil periksa kehamilannya, apa yang didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Biasanya apa Bu? Biasanya untuk pemeriksaan di puskesmas. Nah, jadi setelah pemeriksaan kehamilan biasanya apa Bu yang dikasih Bu? Vitamin. Lagi Bu? Susu. Udah Bu, itu aja. Nah, terima kasih atas jawaban Ibu di kelompok 2. Kemudian yang di kelompok 3 Bu, kelompok cerdas. Pertanyaannya tadi Bu ataupun hasil diskusinya tentang di mana biasanya Ibu melahirkan dan apa yang dibutuhkan setelah lahir. Biasanya apa Bu? Yang dibutuhkan setelah lahir? Melahirkannya di puskesmas. Melahirkannya di puskesmas. Lagi? Baru setelah melahirkan langsung melahirkan, disusuin. setelah melahirkan langsung disusui, dikasih ASI, ya kan Bu? Iya. Jadi untuk di kelompok pertama, kelompok sehat, kelompok tinggi, dan kelompok cerdas, terima kasih Bu atas jawabannya. Setelah itu Bu, kita akan menonton film Bu ya, agar lebih jelas lagi tentang bagaimana pola makan ibu hamil, ya Bu ya. Jadi kita menonton film Bu ya. Ya. bertanya sama ibu, berapa banyak ibu hamil harus makan, Bu? Berapa banyak, Bu? Satu hari 3 kali, Bu ya. Nah,
eh, makanan apa saja Bu yang ada di piring ibu hamil Bu? Lauk pauk, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan berprotein. Baru Bu, makanan yang berkarbohidrat, ya kan Bu? Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan, adakah makanan yang tidak boleh dimakan oleh ibu hamil Bu? Ada nggak? Biasanya apa Bu? Tape. Durian, tape. Lagi Bu? Apa Bu? Minuman bersoda, Merokok. merokok. Pertama merokok. Oh iya iya Bu. Kopi. Kopi. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Jadi Bu, di flip chart ini Bu, diisi piringku ini. Jadi kan Bu, ada yang namanya makanan pokok yang mengandung karbohidrat Bu. Namanya dia Bu. Jadi Bu, jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu Bu, seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan juga sagu Bu. Nah, itu untuk yang makanan yang berkarbohidrat Bu, yang di sini Bu. Kemudian untuk lauk pauk yang mengandung protein hewani Bu. Contohnya seperti di sini Bu ya, protein ini Bu. Ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya Bu. Sedangkan untuk protein yang mengandung nabati itu Bu, contohnya seperti tahu, tempe, lagi Bu, kacang-kacangan, ya kan Bu. Kemudian Bu, buah-buahan Bu yang mengandung vitamin dan mineral. Di sini Bu, biasanya apa aja Bu? Buah-buahan, jeruk, lagi Bu, apel, buah pir, lagi pisang, pepaya, dan juga Bu, semangka Bu. Buah-buahan ini kan ada sih di sekitar kita Bu, nggak sulit untuk mendapatkannya, ya kan Bu. Kemudian sayur-sayuran Bu, sayur-sayuran di sini Bu, biasanya apa Bu? Bayam, kangkung, wortel, ya kan Bu. Jadi Bu, setelah ibu hamil itu tadi Bu, wajib Bu diberikan 1 tablet tambah darah setiap masa kehamilannya Bu. Jadi Bu, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya Bu, saya ingin menunjukkan sama Ibu, ini kartu pasar Bu. Kartu pasar. Jadi di kartu pasar ini Bu, terdapat jenis-jenis lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan pokok Bu. Jadi di kartu pasar ini Bu, untuk makanan pokok karbohidrat itu Bu, yaitu umbi-umbian, sagu, jagung, beras, ya kan Bu. Kemudian di kartu pasar berikutnya untuk buah-buahan Bu, apa nih Bu? Semangka, jeruk, pepaya. Ini di sekitar kita gampang ini untuk mendapatkannya, ya kan Bu. Kemudian di kartu pasar berikutnya Bu, lauk pauk yang mengandung protein nabati. Apa ini Bu? Tahu. Kemudian tempe. Kemudian kacang-kacangan. Apalagi ini Bu, mungkin di sekitar kita nggak sulit untuk mendapatkannya, ya kan Bu. Kemudian di kartu pasar berikutnya Bu, lauk pauk protein hewani Bu. Apa ini Bu? Ikan. Lagi daging ayam, daging sapi. Sampai di mana tadi Bu kartu pasar kita Bu? Di sayuran tadi Bu ya? Iya, sayuran. Jadi Bu, di kartu pasar untuk yang sayuran Bu, contohnya seperti wortel, kemudian kangkung, bayam. Jadi Bu, di kartu pasar ini Bu, nanti saya ingin mengajak sama Ibu untuk mengisi yang ada di flip chart yang di depan Ibu, diisi piringku. Jadi nanti saya bagikan, Ibu isi nanti Bu ya, sesuai dengan isi piringku tadi, ya Bu ya. Ini saya bagikan Bu. Ini Bu. Sudah Bu? Nah, jadi Bu, di menu isi piringku ini tadi
makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran seperti bantuan sembako yang Ibu dapatkan sekarang ini. Jadi yang saya sampaikan tadi Bu, banyak bantuan yang dari PKH ini Bu, bukan hanya uang tunai, bahkan juga bantuan sembako, yaitu bantuan sayur-sayuran, buah-buahan, apalagi Bu, beras, jadi telur. Terima kasih Bu. Jadi Bu, bantuan yang diberikan sama pemerintah itu tadi Bu, sudah cukup banyak sama Ibu. Jadi bisa Ibu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti apa tadi Bu, ikan, apalagi buah-buahan, sayur-sayuran tadi kan Bu. Itu sebenarnya ada di sekitar kita, tidak sulit untuk mendapatkannya, ya kan Bu? Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya bantuan yang diberikan sama pemerintah, sehingga kebutuhan gizi itu tadi tercukupi, ya kan Bu? Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan sama Ibu. Harapan saya bisa Ibu praktekkan ataupun Ibu aplikasikan di rumah, ya Bu ya. Jadi saya juga memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang mungkin menyakitkan perasaan Ibu, karena manusia juga tidak selalu bisa benar, ya kan Bu, pasti pernah mengalami kesalahan. Dan terima kasih juga kepada Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, dan juga terima kasih kepada yang pemilik rumah yang telah bersedia menyediakan tempat ini untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.